Jadi demokrasi itu nggak bisa dilihat satu sisi. Jadi setuju ini bukan hanya satu dua kasus ya, tapi ada rentetan akumulasi. Ada rentetannya. Dan LSM kita rata-rata ada banyak ya, nggak semua sih, gitu ya. Kalau bicara gitu, bicara seenak udelnya tanpa fakta, kemudian ketika disomasi minta maaf, kan itu persoalannya seperti itu. Banyak rakyat kita juga ngomong sembarangan. Setelah dibawa ke kantor polisi minta maaf. Nangis-nangis gitu. Artinya tidak ada konsistensi juga bahwa dia memperjuangkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi tidak ada pertanggungjawaban moral dari seseorang ketika dia melakukan kritisi. Tadi Bu Kusnul bilang bahwa nggak perlu solusi. Saya nggak bilang solusi, solutif. Contohnya begini. Gimana tuh kritis yang solutif? Ya Tuhan, saya lapar. Ya kan, harusnya nggak bilang begitu. Tapi pemerintah tolong sediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk kami. Jadi itu panjang justru, itu Mbak Irma. Itu justru menurut saya itu jauh lebih bagus. Ya kan, kemudian disampaikan juga misalnya presiden not found, ya kan? Tidak ditemukan. Loh, presidennya nyata kok turun kemana-mana ke seluruh Indonesia. Nggak cerdas menurut saya gitu loh. Dan satu lagi, mural itu menurut saya justru merusak lingkungan. Gitu ya, merusak lingkungan. Karena apa? Nulisnya di sembarang tempat. Kalau dia nulisnya di satu tempat-tempat tertentu yang memang ya menurut saya itu memang tidak tidak merugikan warga negara, tidak merugikan orang lain juga nggak apa-apa. Kadang-kadang rumah orang kok dicoret-coret seenak udelnya kok. Nah, ini kan juga harus didudukkan soalnya. Bukan gitu. Kerinduan tapi arogansi, Shirley, yang dikatakan oleh Mbak Irma, dan hati-hati nih. Coba tepat sasaran, kritiknya solutif. Baik, ini menarik Mbak, karena contoh-contoh konkret tadi yang disampaikan oleh Uni, saya sepakat bahwa kritik itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kritik itu harus membangun, betul ya Uni ya? Saya sepakat, 100%. Termasuk dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa terjadinya fenomena menyampaikan pendapat lewat mural, lewat poster-poster yang tadi kita sama-sama lihat, itu fenomena gunung es, nggak ujuk-ujuk terjadi. Dalam hal ini, mungkin bahkan yang kita lihat dan viral disaksikan oleh banyak orang akhirnya membangun awareness masyarakat, itu 1-2 yang tadi kita lihat. Yang terjadi tindakan-tindakan represif misalnya yang didapati oleh masyarakat dan tidak ter-up oleh media. Media kan adalah salah satu bentuk bahwa kita bisa menyampaikan ini dan membangun awareness bersama. Tapi kenapa kacamata Shirley dan Uni Irma bisa berbeda? Satu, Shirley melihat kerinduan, tapi bagi Uni Irma ini adalah arogansi. Akumulasi dari arogansi, kemudian akhirnya jadi arogansi. Nah, saya pikir untuk sampai pada titik kesimpulan bahwa ini adalah arogansi, tadi Uni udah sampaikan argumentasinya. Dan kenapa ini menjadi rindu? Pertama, karena ini bukan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung begitu. Ini pertamanya sudah disampaikan. Kita yakin dan percaya bahwa kawan-kawan yang punya kapasitas ini pasti dikelilingi oleh orang-orang pintar. Pasti dikelilingi oleh orang-orang yang paham melihat situasi rakyat kayak gimana, apa yang diinginkan. Dan dalam hal ini bagi Shirley, pertama sudah sewajarnya dan sepatutnya saya pikir pemerintah harus membenahi secara mendasar cara pendekatan para aparat tadi terhadap rakyatnya, baik dalam penyampaian aspirasi maupun yang lainnya. Itu harus pakai empati saya pikir. Dan pada akhirnya kan harus menggunakan pendekatan yang humanis. Dan dengan cara kayak begini saya pikir tindakan-tindakan represif serta semena-mena tadi yang kayak Bu Husnul sampaikan ini bukan 1 kali 2 kali terjadi. Ini rutin sama-sama kita saksikan. Dan kita sama-sama berharap ini tidak lagi terjadi. Nah, yang kedua saya pikir ada baiknya saya meng-highlight dan sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Uni Irma. Mintanya harus clear dan harus solutif dong. Misalnya ciptakan lapangan kerja. Justru itu penting kiranya dalam hal ini Presiden Jokowi segera memenuhi janji-janji kampanyenya yang sangat baik. Justru kita semuanya saya pikir sepakat bahwa janji-janji kampanyenya Pak Jokowi itu baik. Mulai dari tinggal pelaksanaannya mungkin yang dalam hal ini kita masuk, dan kalau baik ya kita apresiasi. Kalau misalnya kurang baik ya di situ kita masuk kritisi. Pak Jokowi janji akan buat 10 juta lapangan kerja, ya realisasikan. Pak Jokowi janji tidak akan berutang, ya buktikan. Pak Jokowi janji akan memperkuat KPK, ya buktikan. Pak Jokowi menyatakan rindu untuk didemo, ya tunjukkan, tidak anti kritik dan dekat dengan rakyat. Dengan cara ya ketika rakyat demo misalnya, ya hadir, tunjukkan bahwa ini adalah aspirasi, bukan malah dalam konteks ini
Seperti yang sama-sama tadi kita lihat. Saya pikir sebagai akhir, dalam hal ini saya ingin mengajak kawan-kawan semua, kita dari kalangan pendukung, oposisi pemerintah, karena demokrasi ini kan menunjukkan sebenarnya ada yang mendukung, ada yang enggak, ada yang di dalam, ada yang di luar. Itu mau mendukung, mau kontra, itu dengan cara yang baik dan benar. Ini yang saya pikir, yang saya pengen highlight. Saya mau dengar nanti dari Mbak Devi ya. Mbak Devi ini akumulasi. Jadi masing-masing perspektif sudah bercabang-cabang. Tapi seperti apa sebenarnya kalau kita mau cari solusi? Sebelum cari solusi, perspektifnya dulu seperti apa? Sesaat lagi di Perempuan Bicara.